Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini izinkan saya membuat tutorial cara mengaktifkan Google Meet. Insya Allah semua sudah bisa, tapi ini hanya untuk merefresh kembali ya. Pertama kali kita buka dulu Google Meet itu dari bagian ini ya, kotak yang berisi titik-titik ini kita klik, lalu kita ketik Meet ya. Setelah muncul, nah ini kalau kita sebagai hostnya ya, kita mulai dengan membuat linknya dahulu. Pertama kita klik rapat baru, lalu kita buat mulai rapat instan ya. Di rapat instan ini lalu akan muncul layar utama ya, ini sudah muncul. Lalu bisa diklik linknya ya, copy link, lalu kita kirimkan ke tempat yang akan kita undang. Nah di sini pastikan bahwa web WhatsApp-nya sudah diaktifkan ya, jadi tidak perlu berlama-lama untuk menunggu, bisa di-share ya. Oke, ini sudah ya, saya akan undang partisipannya dengan mempaste Google link kepada beliau. Nah, ini kepada Bapak ini kita undang ya. Lalu kita kembali lagi ke Meet kita sambil menunggu mereka yang kita undang untuk bergabung kembali. Oke, kita cek ya. Di sini. Nah, bila sudah terespon, dia akan muncul ya seperti ini. Lalu kita izinkan dia bergabung. Mudah sekali ya. Ya, langkah kedua ya, kita pastikan kita sudah menyiapkan materi yang akan ditampilkan. Ini adalah materinya, oke. Nah, ini saya ulangi lagi, ini adalah materi yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Lalu kita presentasikan ya, kita presentasikan pakai yang seluruh layar ya. Kita masukkan seluruh layar. Lalu muncul ini ya, kita klik. Nah, kalau sudah seluruh layar berarti semua yang kita buka saat itu akan muncul juga di layar kita ya. Lalu kita bagikan. Nah, sambil menunggu, agak makan waktu ya. Jadi kalau sinyalnya kurang bagus akan lebih lama lagi waktunya. Oke, kalau sudah ya, ini sudah Anda sedang mempresentasikan layar. Ya, lalu selanjutnya kita munculkan layar yang mau kita tampilkan. Nah, ini adalah layar yang akan kita tampilkan ya. Sudah muncul. Buktinya dari mana? Ini di HP yang penerima sudah muncul juga layar yang kita tampilkan ya. Sudah sama. Nah, tapi kan hari ini kita mau belajarnya tidak hanya menggunakan PowerPoint, tapi juga kita menggunakan papan ya, papan tulis virtual. Jadi sambil jelasin kita juga sambil memunculkan layar ajaib di Google Meet kita. Caranya bagaimana? Nah, ini dilihat ya. Nih, pilih yang ini. Ya, jadi layarnya tidak hilang ya, dia hanya mengecil ya, bisa dipanjangkan sesuai keinginan kita ya, bisa dikecilkan. Nah, ini bisa sambil digeser dulu, bisa digeser-geser juga, ditahan di mouse-nya ya. Nih, seperti ini. Jadi ditahan mouse-nya, bisa digeser-geser. Oke. Nah, kita pindah sini dulu misalkan ya. Lalu berikutnya kita ke sini. Ya, di sini ada nih ya. Dilihat di sini ada segitiga lingkaran ini ya. Kita klik. Lalu muncul papan tulis virtual ya. Oke, kalau sudah muncul papan tulis virtual kita klik ya, kembangkan ide bersama-sama. Nah, setelah itu mulai papan tulis baru. Nah, biasanya nih bisa digunakan untuk yang mata pelajaran yang perlu anak-anak dijelaskan secara tertulis ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini ya. Nah, kita cek, oh ternyata di sini ini sudah muncul juga. Ya, ini penerima partisipannya sudah menerima juga. Oke.
Bagaimana dengan file yang tadi? Yang file yang tadi tidak hilang. Ya, dia tetap ada. Nih. Dia tetap ada. Nah, ini muncul juga di pesertanya ya. Sama memang kalau ketika menggunakan layar virtual dia satu-satu, nggak bisa semua muncul ya, tapi tidak menghentikan aktivitas presentasi ya. Nah, dia hanya di minimize saja. Nah, misalkan di sini kita klik ya. Misalkan mau menjelaskan, ini bisa dua. Menggunakan pen. Maaf ini agak ini ya. Oke. Menggunakan pen atau menggunakan ketikan. Oke, kalau menggunakan pen kita klik saja, bisa pilih macam-macam pennya. Ya, bisa pilih macam-macam pennya, mau warnanya juga ada. Misalkan kita pakai yang terbesar, ya kita klik aja di sini. Oke, misalkan kita bilang 1 tambah 1, oke, sama dengan 2. Nah, memang aktivitas tulis ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan mouse ya. Nah, dengan menggunakan mouse. 3 tambah 2 berapa? Nah, seperti ini contohnya. Mau pakai yang 3/4 ya, ditambah 2/2, seperti itu juga bisa ya. Jadi terserah Bapak Ibu gurunya mau menggunakan dengan cara apa. Nah, kalau ini adalah penghapusnya. Nih, kita buat hapus gitu ya. Kita klik lagi pakai mouse ya. Enaknya pakai mouse, kalau pakai layar keyboard kurang begitu nyaman ya, agak kisret-kisret. Nah, ini enak ini tuh seperti ini. Oke. Nah, bisa juga kalau misalkan belum banyak yang ditulis pakai ini juga bisa. Ya, nih dihapus, diulang kembali di ini ya, di rewind. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini bisa dihapus kembali di back. Atau misalkan memang sulit pakai pena, bisa juga pakai ini. Ya, pakai ini. Ini buat teks ya, di teks di sini. Ini teksnya bisa dipanjangin ya, bisa dikecilin. Terus diketik, tinggal diketik aja. Misalkan bahasa Inggris ya. Nah, di sini. Ketik. I go to, misalkan kita tanya I go school. Nah, anak-anak apa itu I go school untuk mengisi titik-titiknya. Nah, ini tinggal menuliskan I go to school, seperti itu ya. Oke, gitu ya. Ya, nanti selanjutnya kalau sudah mau menampilkan ininya lagi, materinya lagi, boleh. Nah, ini dibesarkan seperti ini, boleh. Terus mau kembali ke layar, tinggal kecilkan layarnya menggunakan ini. Kalau sudah, kita tutup ya. Ini kita tutup. Sudah selesai ya, lalu kita hentikan layar ya. Terus kita kembali ke sini. Oke, sudah selesai untuk tampilan presentasinya, sudah selesai seperti itu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan cukup dipahami tutorial video tentang mengaktifkan papan tulis virtual di